Baik, kita mengulang saja materi pada pertemuan ini ya. Pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, tapi sebelum itu Ustadz akan membacakan terlebih dahulu adab-adab dalam menuntut ilmunya ya. Baik, yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh, bersemangat. Nah, tidak boleh ngantuk, leye-leye, nggak boleh ya. Basir ngapain? Tahu Ustaz. Jangan memperagakan omongan Ustadznya ya. Nah, Ya, Ustaz. kemudian, kalau misalnya haus atau kurang konsen, nah, bisa sediakan air mineral atau air minum ya di sebelahnya. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mencatatnya. Maka sediakan apa? Air minum. Peralatan Air nulis. minum. Air minum untuk Air minum. mencatat. Alat tulis. Air minum untuk mencatat. Enggak, setelah tulis. Alat tulis. Sediakan alat tulis untuk mencatat ya Salihah. Kita lanjutkan ya materi sebelumnya. Nah, sedikit saja kemudian kita beralih ke soal-soal ya. Bukan Ustaz, 2 hari yang lalu bilang kita mau matematika ya Ustaz hari Rabu. Kenapa? Setelah itu bilang hari Rabu nanti matematika. Nggak jadi. Soalnya pada pekan depan ternyata kita masih belajar. Nah, jadi kita gunakan kesempatan pekan depan untuk menyelesaikan materi matematika yang belum terselesaikan ya Salihah. Nah, jadi pada pada pekan ini masih kita lanjutkan pembahasan tentang adaptasi tumbuhan ya. Insya Allah mudah ya karena sebelumnya sudah kita bahas adaptasi tumbuhan. Jadi sama halnya dengan hewan ya, tumbuhan juga melakukan proses penyesuaian diri ya terhadap tempat hidupnya, terhadap apa lagi? Terhadap musuh-musuhnya ya. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan juga memiliki bentuk penyesuaian terhadap lingkungannya. Bagaimana bentuk penyesuaiannya? Nah, kita lihat ya. Nah, contohnya pada pohon kaktus. Pohon kaktus itu hidup di mana? Gurun pasir. Gurun pasir. Jadi memang kaktus ini tempat asalnya adalah daerah-daerah yang panas ya, yang seperti apa? Seperti gurun-gurun ya, yang mana dia itu susah untuk mendapatkan air ya. Nah, tempat yang kekeringan ya. Nah, tetapi pada zaman sekarang kaktus sudah dibudidayakan ya, bahkan bisa di bisa sampai ya ke Indonesia. Untuk tumbuh-tumbuhan yang tinggal di daerah-daerah kering disebutnya sebagai tumbuhan apa? Tumbuhan kering. Iya, tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat-tempat yang kering disebutnya sebagai tumbuhan apa? Tumbuhan kering. Tumbuhan kering. Hah? Tumbuhan kering. Tumbuhan kering?
Bukan ya. Tahu Ustaz. Coba Ustadz sebentar. Coba mengetik ya. Coba mengetik bisa nggak ya? Nah, tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah kering disebutnya sebagai tumbuhan xerofit ya. Xerofit. Nah, penulisannya seperti ini ya, Soliha. Tumbuhan apa, Basir? Yang hidup di tempat-tempat kering. Xerofit, Ustaz. Nah, xerofit ya. Kemudian ada tumbuhan teratai misalnya ya. Nah, tumbuhan teratai yang mana dia itu hidup di daerah yang air ya. Air. Nah, coba Ustadz cari ya tumbuhan teratai. Teratai. Ada yang pernah lihat pohon teratai atau tumbuhan teratai? Pernah Ustaz. Pernah. Nah, lihat di mana? Di sungai. Di danau ya. Di danau Ustaz. Enggak lihatnya di danau buatan Ustaz, tapi danaunya. Baik. Ini tumbuh-tumbuhan yang hidup di air disebutnya sebagai tumbuhan apa? Ada yang tahu? Bashir, Ya, Ustaz. tumbuhan yang hidup di air namanya tumbuhan apa? Tapi itu Ustaz, hidrofit. Nggak tahu, Ustaz. Ibu kuna nggak ya, Baik, Ustaz. siapa barusan yang menyebutkan hidrofit? Tara tadi. Siapa? Tara Sari tadi Ustaz. Tara Ustaz tadi Tara yang Tara ya. Masya Allah, Tara. tumbuhan air disebut apa Ustaz tadi? Hidrofit. Sebentar, Ustaz ketik ya. Ini tumbuhan teratai atau pohon teratai ya. Kemudian dia hidup di air ya. Kita bisa melihatnya di danau, di sungai ya. Nah, tempat-tempat yang berair ya. Nah, tumbuh-tumbuhan yang hidup di air, lingkungan air disebutnya sebagai tumbuhan hidrofit ya, Soliha. Hidrofit. Nah, seperti ini penulisannya ya. Boleh diulangi Ustaz? Kenapa? Yang di tempat panas. Xerofit. Nah, contohnya ini ya, kaktus ya. Dia hidup di tempat yang kering ya. Yang mana dia kekurangan air ya. Nah, dia ini memiliki daun-daun yang pendek. Daun-daun yang pendek, kemudian duri-duri. Nah, tujuannya sebagai apa? Sebagai supaya dia tidak apa? Tidak kekeringan. Nah, supaya tidak terjadi penguapan air yang besar ya. Nah, karena pada daun terdapat apa? Terdapat stomata ya. Nah, maka proses adaptasi kaktus yang hidup di daerah kering, dia akan memiliki daun-daun yang kecil dan berduri-duri ya. Nah, tujuannya sebagai untuk mengurangi penguapan yang terjadi pada kaktus ya. Nah, kalau dia sering mengalami penguapan air, maka dia akan kekurangan air. Nah, sementara pada daerah-daerah kering, air itu sangat sulit ya untuk didapatkan. Baik, berbeda dengan teratai ya. Kalau kita lihat teratai daunnya
lebar-lebar ya. Daun teratai itu lebar ya, soliha. Juga disebut sebagai tumbuhan hidrofit ya, karena dia hidup di tempat-tempat yang berair ya. Nah, lebih mudahnya mengingatnya yaitu depannya ini ya, hidro. Nah, artinya dia hidup di tempat yang berair ya. Kita lihat ini, daun-daunnya itu lebar-lebar ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk dia supaya semakin banyak melakukan apa? Penguapan ya. Nah, selain itu juga untuk apa? Mengambil zat-zat ya yang ada pada air ya. Baik. Kemudian mawar ya, yang memiliki apa? Yang memiliki duri-duri pada batangnya. Yang mana tujuannya untuk melindungi dirinya dari serangga-serangga atau hewan-hewan yang memakan daun-daunan atau bunga-bunga ya. Nah. Durian pun sama, memiliki duri-duri. Duri-durinya juga untuk melindungi buahnya ya daripada tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan ya, hewan-hewan yang memakan buah-buahan. Nah, karena memang di dalam buah durian terdapat biji-bijian, yang mana biji-biji tersebut merupakan apa? Merupakan alat ya untuk meregenerasi pohon durian ya. Atau tempat berkembang biaknya, alat berkembang biaknya tumbuhan atau pohon durian ya. Jadi biji merupakan alat perkembangbiakan daripada apa? Tumbuh-tumbuhan ya, soliha. Ya, entah itu pohon durian, entah itu pohon mangga. Ya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dia menggunakan bijinya untuk proses apa? Berkembang biak. Nah, kemudian adaptasi yang lain lagi yaitu apa? Ya, pada buah-buah yang masih mentah ya. Buah-buah yang masih mentah, mereka akan apa? Rasanya apa? Rasanya pahit ya, sepat ya. Kemudian juga mengeluarkan getah ya. Nah, itu juga sama ya. Tujuannya untuk melindungi biji-bijian yang ada di dalam buahnya ya. Kemudian bambu juga memiliki proses adaptasi. Nah, dia memiliki adaptasi untuk melindungi dirinya dari musuh-musuhnya dengan cara apa? Dengan rambut-rambut halus yang ada pada batangnya ya. Bahkan bisa menyebabkan gatal-gatal ya apabila kita tertusuk ya oleh rambut-rambut halus tersebut ya. Kemudian salak juga sama, memiliki duri-duri tajam pada kulitnya. Putri malu pun sama ya, ada duri-durinya pada batangnya. Materi-materi ini sudah kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi Ustadz mengingatkan sekilas saja ya. Kemudian belimbing. Nah, belimbing yang masih muda, dia rasanya akan apa? Rasanya akan sepat ya, masam ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi hewan-hewan juga memiliki cita rasa ya. Masya Allah. Jadi kalau rasanya nggak enak juga, hewan juga nggak mau makan ya. Ya, kalau kita lihat buah-buahan yang jatuh misalnya karena digerogotin apa misalnya kelelawar misalnya ya. Nah, itu biasanya buah-buahan yang sudah matang ya, bukan buah-buahan yang masih muda.
Nah, tadi ini contoh pada pohon jati misalnya ya, ketika musim kemarau dia akan menggugurkan daun-daunnya untuk apa? Untuk proses adaptasi karena pada musim kemarau terjadi cuaca yang sangat panas. Nah, yang mana akan menyebabkan penguapan semakin sering terjadi ya. Nah, oleh karena itu dia akan menggugurkan daun-daunnya ya supaya untuk apa? Untuk mengurangi terjadinya penguapan ya. Nah, supaya dia tidak kekeringan ya. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang memakan serangga. Nah, ini tumbuh-tumbuhan yang memakan serangga disebutnya sebagai tumbuhan insektivora ya. Nah, tumbuhan insektivora. Jadi sesuai namanya ya. Insek. Nah, insek itu kan artinya serangga ya. Jadi insektivora. Jadi tumbuhan pemakan serangga. Baik, sekilas tentang pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk pertemuan ini kita lanjutkan dengan dibuka halaman 41 Soli Solihah, uji kompetensi. Sudah, Ustaz. Ustaz, bertanya Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah dibuka semua? Sudah, Ustaz. Nah, baik. Kalau sudah dibuka semua, kita kerjakan bersama ya. Nah. Aska nomor 1. Nah, Ustaz. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan disebut adaptasi. Jadi penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut dengan adaptasi ya. Baik itu tumbuhan maupun hewan, mereka juga sama melakukan proses penyesuaian diri terhadap lingkungannya ya. Bahkan manusia juga melakukan proses adaptasi ya. Manusia juga melakukan proses adaptasi ya. Nah, bahkan kalau kita lihat ya, misalnya Basir misalnya ya, orang mana? Basir orang mana Basir? Janda Ustaz, Jawa Sunda. Basir tinggalnya di mana? Bekasi. Nah, tapi di Bekasi bahasanya menggunakan bahasa apa Basir? Indonesia. Bahasa Indonesia, Masya Allah. Kebanyakan menggunakan apa? Nah, misalnya Basir ya, tinggal di mana? Tinggal di Bekasi. Nah, kemudian pindah ke daerah Bogor misalnya. Nah, yang mana di sana banyak orang Sundanya yang menggunakan bahasa Sunda. Jadi untuk berinteraksi dengan orang-orang di Bogor, nah, lama-lama Basir akan melakukan proses adaptasi ya, penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Lama-kelamaan dia akan menggunakan bahasa Sunda juga kan ya. Nah, jadi manusia juga sama ya. Dia akan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Tidak hanya pada hewan dan tumbuhan ya. Nah, tapi misalnya ketika hari-hari biasa di Indonesia, orang-orang berjualan dari pagi sampai malam misalnya ya. Nah, tetapi ketika bulan Ramadan, nah juga melakukan penyesuaian diri ya. Melakukan penyesuaian diri ya. Nah, yang mana mereka akan berjualan ketika mendekati waktu berbuka. Nah, itu juga merupakan proses adaptasi ya.
Nah, jadi proses adaptasi tidak hanya terjadi pada tumbuhan dan hewan ya. Manusia juga sama melakukan proses adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Baik, kita lanjutkan. Amira nomor 2. Bunglon melindungi diri dari serangan musuhnya dengan cara menyesuaikan warna kulit dengan tempatnya. Menyesuaikan warna kulit dengan tempatnya disebut dengan apa, Amira? Amira? Ustaz. Ya, menyesuaikan diri atau menyesuaikan warna kulit dengan tempatnya disebut dengan apa, Amira? Lupa Ustaz. Mimikri Ustaz. Mimikri Ustaz kok. Kaisa ya, mimikri ya. Baik. Benar ya, Kaisa, mimikri. Jadi mimikri itu merupakan proses penyesuaian warna kulit hewan ya, terhadap lingkungannya ya. Nah, biasanya terjadi pada bunglon ya. Dia akan merubah warna kulitnya untuk disesuaikan dengan warna atau lingkungannya ya. Jadi proses tersebut disebut dengan mimikri ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ya ke nomor 3. Nomor 3, Tara. Dibaca. Pohon jati beradaptasi terhadap musim kemarau dengan cara menggugurkan daun. Ahsanta. Jadi pohon jati beradaptasi terhadap musim kemarau dengan cara menggugurkan daunnya ya. Nah, tujuannya untuk mengurangi proses penguapan air ya. Nah, untuk mencegah terjadinya kekeringan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kaisa, nomor 4. Nah, Ustaz, hewan yang melindungi dirinya dengan mengeluarkan bau busuk yaitu walang sangit. Walang sangit ya. Nah, Kalau belalang daun, ngapain dia? menyesuaikan warnanya dengan apa tuh namanya? Menyesuaikan warna kulit dengan tempatnya. Dia akan mencari ya. Mencari tempat yang sesuai dengan Yang Sama warna dengan warnanya. tubuhnya ya. Disebut apa itu? Kita Ustaz lupa namanya. Namanya sebentar. Nggak tahu Ustaz. Lupa Ustaz. Kamuflase. 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 Disebut kamuflase ya. Nah, disebut kamuflase ya, dicatat ya. Kalau kamuflase itu dia mencari lingkungan yang satu warna atau sewarna dengan tubuhnya ya. Nah, itu kamuflase. Berbeda dengan mimikri. Kalau mimikri dia akan mengubah warna kulitnya untuk disesuaikan dengan warna lingkungannya ya. Jadi bisa ya membedakan mimikri dengan kamuflase ya. Nah, contoh mimikri terjadi pada bunglon ya. Dia mengubah warna kulitnya supaya sama dengan lingkungannya. Berbeda dengan belalang daun. Nah, dia akan mencari daun-daun yang mirip dengan warna tubuhnya ya. Kalau cumi-cumi, Kaisa dia melakukan apa cumi-cumi, Kaisa? Apa Ustaz? Kalau cumi-cumi? Ini saya mengeluarkan tinta hitamnya Ustaz. Mengeluarkan tinta hitam ya. Kalau landak? Kalau landak ini kan Ustaz mempunyai duri-duri yang tajam untuk melukai musuhnya. Ustaz dinaikin nanti pas ada musuhnya. Benar ya? Barakallah.
Kaisa. Kemudian Nadine. Lanjutkan Nadine nomor 5. Kalajengking, lebah, dan kelapa mempunyai alat perlindungan diri berupa zat beracun dalam sengatannya. Benar ya? Dia memiliki zat beracun dalam sengatannya ya. Nah, kalau yang punya gerakan lari cepat contohnya apa? Yang punya gerakan lari cepat. Burung unta, roadrunner. Roadrunner, Ustadz. Roadrunner ya. Roadrunner. Roadrunner, kemudian lari burung jalanan. unta ya. Mereka memiliki lari-lari yang cepat ya untuk menghindari musuhnya. Nah, daripada mereka terbang, mereka lebih memilih untuk berlari ya, karena larinya sangat kencang ya. Bahkan bisa tembus 50 sampai 60 km per jam ya, sama dengan kecepatan kendaraan. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, kemudian Umar, nomor 6. Duri pada tumbuhan mawar berfungsi untuk melindunginya dari musuh. Melindungi diri dari musuh ya. Kalau mengurangi penguapan air dengan cara apa? Umar? Kayak pohon jati tadi ya, untuk mengurangi penguapan air. Yaitu dengan cara apa, Umar? Menggugurkan daun. Menggugurkan daun-daunnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 7. Muaz. Iya, Ustadz. Nomor 7, Muaz. Bentuk perlindungan diri berupa getah terdapat pada batang tumbuhan. Sebentar, Ustaz. Apa tadi? Nomor 7 tadi apa? Jatim, Kamboja. Itu Ustaz, apa namanya ya? Lupa Ustaz tadi namanya. Kok lupa itu karena ada pilihannya? Belimbing, Kamboja, Ustaz. Melati, Ustaz. Belimbing. Kamboja, Ustaz, Kamboja. Belimbing. Blimbing. Kamboja atau belimbing ya? Kamboja atau blimbing Ustaz juga di antara. Belimbing, lebih mahal. Belimbing. Kamboja atau blimbing. Roso. Belimbing. Wah, ternyata terjadi perdebatan sengit ini. Nah, karena terjadi perdebatan sengit, nah, jadi PR nomor 7 ya. Jadi PR. Nah, kalian cari dulu jawabannya yang nomor 7. Hanya ke Abi boleh nggak, Ustaz? Hanya ke Abi. Nanti pekan depan ya, nanti pekan depan. Nanti pekan depan Ustadz akan membahas itu ya. Karena terjadi perdebatan yang sengit. Jadi biar kalian seru ya untuk mencari jawabannya ya. Jadi nggak Ustadz kasih tahu dulu jawabannya ya. Baik. Muaz, lanjutkan nomor 8. Perhatikan jenisnya semua di bawah ini. 1 salak, 2 bunga mawar, 3 mangga, 4 putri malu, 5 kelapa. Kelompok tumbuhan yang melindungi diri dengan duri yaitu yang B, Ustadz. Salak. B. Kemudian Salak, apa? bunga mawar, putri malu. Jadi ada salak, buah mawar, dan putri malu yang memiliki duri.
untuk melindungi dirinya ya. Baik, kita lanjutkan lagi kemudian bersama Haris. Haris, nomor 9. Tidak. Ya, Haris, 9 Ustaz. Bentuk penyesuaian diri teratai terhadap tempat hidupnya adalah yang mana Haris? Tadi sudah disampaikan ya, yang paling depan ya sama Ustadz ya. Yang paling depan tadi, waktu kita memulai pelajaran, udah Ustadz bahas ya tentang tumbuhan teratai ya. yang A Ustaz. Daun lebar dan stomata yang banyak ya. Nah, itu merupakan proses adaptasi teratai untuk hidup di tempat yang berair ya. Seperti danau, kemudian sungai ya, dan lain-lain ya. Atau kolam misalnya ya. Nah, kemudian nomor 10. Nomor 10 Bashir. Kan gambar jenis makanan blueberry itu ada bijian. Jadi jenis makanan pada burung beo itu yang pada gambar di samping merupakan biji-bijian ya. Nah, jadi memang burung beo sebenarnya bisa makan apa saja ya. Sebenarnya burung beo bisa makan apa saja, dia merupakan omnivora ya. Nah, tetapi dalam konteks di nomor 10 kita sesuaikan dengan konteks yang nomor 10 ya. Nah, dia sedang memakan apa? Biji-bijian di sana ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Raihan, nomor 1B. Kupu-kupu memiliki tipe mulut pemakan nektar. Tipe mulut Tipe Hisap. kupu-kupu memiliki mulut tipe penghisap. penghisap ya. Nah, tipe mulut yang lancip gitu ya, lancip yang digunakan untuk menghisap ya, disebutnya dengan tipe mulut penghisap ya. Sama halnya dengan nyamuk ya. Nyamuk juga memiliki tipe mulut penghisap ya, yang mana dia panjang dan runcing ya. Kemudian nomor 2, Faiz. Ya Ustaz. Nomor 2, Faiz. Nomor 2. Benar Ustaz. Cepat. Waktunya mau habis atau sudah habis? Jangan sebentar-sebentar. Agak cepat ya Faiz ya. Waduh. Kalau gitu Hasan Zahir saja. Hasan Zahir nomor 2. Nah, Ustaz, anak melindungi dirinya dengan duri yang tajam, Ustaz. Dengan duri-duri yang tajam ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Fadil Diaul Haq. Nomor 3, Fadil. Fadilnya keluar Ustaz. Oh, keluar. Ini keluar, Ustaz, kayaknya. Ryan. Nomor 3. Nangga mengeluarkan getah untuk melindungi diri. Nangka mengeluarkan getah untuk melindungi dirinya ya. Faiz nomor 4, Faiz dibaca.
Tumbuhan air disebut juga apa tadi? Apa tadi? Ada apa yang nama tadi? Aquafit. Makanya dicatat ya. Dicatat makanya ya. Tumbuhan air disebut juga dengan tumbuhan Hidrofit. Hidrofit. Dicatat ya. Baik, kemudian cicak memutuskan titik-titik untuk menghindar dari musuhnya. Memutuskan apa? Ekornya. Ekor ya. Nah, itu disebut dengan apa? Ekor. Ya, ekor. Regenerasi. Autotomi. Autonomi ya. Baik. Kemudian nomor 6, bambu melindungi dirinya menggunakan Bulu-bulu halus. Rambut yang halus. bisa disebut bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus ya yang ada pada batangnya ya. Nah, kemudian nomor 7, teratai melakukan adaptasi terhadap tempat hidupnya dengan bentuk daun yang lebar dan memiliki banyak Mata mata ya. Mata. Nomor 8, hidup di tempat yang kering disebut dengan Profit. xerofit ya. Nomor 9, fungsi daun yang kecil dan tajam pada kaktus bertujuan untuk mengurangi terjadinya Penguapan. penguapan apa? Penguapan air ya. Penguapan air, Ustaz. Kemudian nomor 10, tumbuhan pemakan serangga disebut dengan tumbuhan Insektivora. insektivora. Nah, ada 5 soal yang belum dibahas ya. Nah, nomor yang bagian C ya, bagian C nomor 1 sampai nomor 5 jadi PR ya di rumah ya, Solihah. Sudah Ini pekerjaan saya hampir udah kerjain udah dikerjakan Ustaz. Mana Ustaz? Baik, yang sudah tidak masalah ya. Nah, ya, dinilai ya, bisa dinilai sama orang tua atau yang apa? Yang mengajar di rumah ya, Solihah. Supaya bisa dimasukkan ke nilai rapor ya. Baik. Karena waktunya juga sudah selesai ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Solihah. Baik, Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.